Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pemirsa sekalian, apa kabarnya Anda semuanya dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Santai. Insya Allah akan menyampaikan dan membicarakan satu tema yang sangat menarik, yaitu menakar tentang fatwa. Baik, pemirsa sekalian, di tengah-tengah kita insya Allah akan ada sudah ada narasumber yang insya Allah akan menyampaikan bagaimana terkait membahas terkait polemik tersebut. Insya Allah dengan guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidahullah yang insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, baru sampai ini, Ustaz, ya, dari safari dakwah di Hong Kong, Ustaz. Ya, dari umroh Turki langsung ke Hong Kong. Masya Allah. Berapa hari, Ustaz, di Hong Kong kemarin, Ustaz? Ada kurang lebih seminggu. Seminggu, Masya Allah. Kemana aja itu, Ustaz, kemarin di Hong Kong? Ya, kita ratain lah, terutama bikin ceramah pendek. Ya, itu yang lebih banyak. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah di Hong Kong bisa memperoleh faedah dari dakwah Ustaz di sana. Amin. Baik, Ustaz, beberapa hari kemarin kaum muslimin ya, warganet terutama ya, dihebohkan dengan polemik terkait fatwa terkait pengkhususan pembacaan suratul Kahfi di malam Jumat, Ustaz ya. Iya. Adanya fatwa biasanya kan menjawab suatu polemik ya. Iya. Tapi afwan ya, dalam hal ini malah jadi polemik ini. Nah ini ya. Nah baik, Ustaz, supaya tidak jadi polemik juga nih pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Iya. Kita awali dulu dari definisi, gitu kan? Iya. Karena tentu pemirsa sekalian, para jamaah sekalian, para netizen juga kadang-kadang mengomentari sesuatu hal ya verbalisme saja. Tidak tahu gitu definisinya, tidak tahu duduk perkaranya, yang penting komen dulu masalah belakangannya. Supaya kita memberikan pencerahan juga sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan fatwa itu, Ustaz? Iya, baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fatwa itu kalau kita kembalikan ke dalam bahasa kita bahas bahasa Indonesia ya. Karena fatwa itu sudah masuk ke dalam KBBI. Itu adalah jawaban atau penegasan dari seorang mufti atas satu permasalahan untuk menghilangkan kebingungan dan polemik di tengah masyarakat. Itu fatwa. Makanya kalau kita ditanya apa sih bedanya tentang fatwa dengan tausiah. Kalau tausiah itu hanya masukan, sharing, nasihat. Tapi kalau fatwa itu jawaban dan penegasan dari seorang mufti terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh umat. Makanya stressing utama fatwa itu adalah menghilangkan polemik, menghilangkan kebingungan. Itu bukan malah menambah bingung, menambah serunya polemik gitu. Itu definisi tentang fatwa. Nah, rukun fatwa itu ada 3 kan gitu. Ada mufti, yaitu orang yang berfatwa. Ada mustafti yang meminta fatwa. Nah, di sini dasarnya apa? Fatwa itu ujuk-ujuk keluar. Siapa yang sekarang ini mempersoalkan fatwa tentang masalah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Karena di situ pasti harus didasari mustafti, orang yang bertanya. Terus masalah yang ditanyakan itu. Dan masalah fatwa ini di kalangan para ulama zaman dahulu salaf itu sangat berhati-hati. Karena di sana ada satu athar, ajra'ukum bil fatwa ajra'ukum bin nar. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa itu paling berani untuk masuk neraka.
Kenapa? Karena alasannya simple. Man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya itu adalah orang yang memberikan fatwa. Makanya lihat aja di zaman Rasulullah itu, orang-orang yang sekarang itu bertanya dan fatwa itu keluar kurang lebih hanya 16. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, itu belasan. Makanya di sana ditegaskan oleh seorang ulama, Ibnu Abi Layla kalau nggak salah, yang diturunkan di dalam Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya. Dia mengatakan, saya temui sahabat Ansor lebih daripada 130 ketika saya tanyakan satu pertanyaan fatwa, melempar kepada temannya. Gitu. Coba aja Imam Malik ketika ditanya 40 masalah, dia hanya menjawab 6 atau 4. Sisanya dia mengatakan wallahu a'lam bissawab. Karena kehati-hatian. Kehati-hatian, tidak sembarangan. Ini soal masalah fatwa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya terkait dengan masalah fatwa ini kan, fatwa dikeluarkan ketika ada pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat gitu kepada suatu pihak. Nah, yang disebut pihak yang kompeten, pihak yang berhak untuk mengeluarkan fatwa dalam sebuah kelompok, sebuah negara itu siapa, Ustaz, menurut syariat gitu? Secara individual siapa saja yang memiliki kapabilitas. Dia adalah seorang yang alim, seorang yang faqih, mengerti tentang usulul fikih, mengerti tentang qawaidul fikih, mengerti tentang usulul tafsir, mengerti tentang masalah usulul al-hadis, ya, dan memiliki salamatul i'tiqadi wal manhaj, ya. Mereka-mereka yang juga menguasai ilmu nahwu, saraf, balagha, yaitu usulul lughah. Jadi seorang alim, ya. Makanya kalau kita contoh mengambil dari surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum. Nah, ulil amri di sini ditafsir oleh Imam Asy-Syafi'i, di dalam bidang dunia adalah umara, di dalam bidang agama adalah ulama. Walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Kalau seandainya perkara-perkara mereka yang mereka hadapi baik dalam keadaan aman atau perang kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, maka akan mendapatkan jawaban yang mereka permasalahkan. Tuh. Adapun secara dewan, secara institusi, menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya, ini terserah ada yang memiliki pandangan yang lainnya, tidak dibolehkan adanya satu dewan fatwa kalau tidak mendapatkan legalitas dari negara. Tentang masalah person per person, siapa saja bisa memberikan fatwa. Silahkan, ya. Imam Asy-Syafi'i bisa mengeluarkan fatwa, Imam Malik bisa mengeluarkan fatwa, Imam Ahmad. Tetapi secara institusi membentuk suatu lembaga, seyogianya ada legalitas dan pengakuan dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Faktanya lihat aja kan, hampir di negara-negara kaum muslimin, Dewan Fatwa itu mendapatkan legitimasi, pengakuan, legalitas dari pemerintah. Supaya apa?
supaya hasil fatwa itu memiliki otoritas secara nasional. Ya, tidak nanti terjadi benturan-benturan dengan dewan fatwa yang diakui secara pemerintah, secara negara. Itu. Ini saran saya, ini masukan dari saya berdasarkan fakta yang ada, ya. Makanya MUI itu berdiri atas prakarsa dari berbagai macam pihak yang memiliki otoritas. Karena hasil fatwa yang otoritatif itu penting. Otoritatif itu artinya mendapatkan legalitas, mendapatkan semacam pengakuan dan juga legitimasi. Itu penting. Karena di sana secara normatif fatwa itu harus ada, hasil itu harus didasari oleh dua, secara normatif dan secara efektif. Efektifnya itu kalau memiliki otoritas secara normatif didukung dengan dalil-dalil yang ada, insya Allah hasil fatwa itu akan bagus. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan langsung kalau kita berbicara terkait dengan esensi dari fatwa yang disampaikan tadi, yaitu tentang pengkhususan membaca suratul kahfi di hari Jumat, ya Ustaz. Iya. Yang dikatakan bahwa hadisnya lemah gitu Ustaz, ya. Iya, iya. Nah, apa yang menjadi alasan dilemahkannya hadis tersebut, Ustaz? Dan apakah polemik ini, maksudnya pembacaan surat kahfi atau pengkhususan membaca surat kahfi di hari Jumat itu sudah ada sejak zaman dulu atau hari ini saja, Ustaz? Iya. Sebetulnya masalah kaitannya anjuran membaca surat Al-Kahfi hari Jum'ah dan malam Jum'ah ini memang dipolemikkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Tetapi menurut saya, dan ini yang lebih saya condongi, adalah ulama-ulama yang menganjurkan. Bahkan dari mulai sejak zaman Rasulullah, ya, salaf maupun khalaf, itu telah menganjurkan. Bahkan di antara ulama-ulama yang mendhaifkan hadis tersebut itu menganjurkan. Kenapa? Karena itu di bidang masalah fadailul a'mal, keutamaan amal. Makanya dari kalangan Hanafiyah menganjurkan, dari kalangan Syafi'iyah menganjurkan, dari kalangan Hambaliyah juga menganjurkan, bahkan ba'dul Malikiyah menganjurkan. Ulama-ulama yang kapabel seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Ibnu Qayyim, dan ulama mutaakhirin seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin menganjurkan. Yang menarik, Syekh bin Bas itu termasuk ulama yang mendhaifkan hadis tentang masalah qiraah suratul kahfi, tetapi beliau mengatakan suatu perkara yang dianjurkan membaca surat Al-Kahfi hari Jum'ah karena meskipun dhaif, di dalam masalah-masalah fadailul a'mal itu ditolerir. Ada toleransi. Iya. Tapi itu kan penilaian ulama. Tapi di sana ada penilaian ulama-ulama yang mensahihkan. Di antaranya ulama pakar ahli hadis, bahkan diakui oleh ulama-ulama yang lainnya bahwa Syekh Nasruddin Al-Albani adalah ulama ahli hadis hadzal asr yang mensahihkan hadis ini. Dia mengatakan sahih hadis ini di dalam Sahihul Jami'is Saghir, di dalam kitab Sahih Al-Mishkah, dan juga di dalam kitab Irwaul Ghalil. Itu. Sebetulnya duduk permasalahan hadis ini gini. Hadis ini bukan perawinya itu cacat. Polemik utamanya, apakah hadis ini itu marfu atau mauquf? Itu. Ya, di antara sekian jalan yang paling mendekati kebenaran, inilah yang menjadi dasar Syekh Albani mensahihkan, adalah dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di sana ada dua jalan. Yang pertama
man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha'a Allahu lahu ma minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, Allah akan sinarkan cahaya baginya di antara dua Jum'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Dan dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab At-Talkhisul Habir, rawahu Ad-Darimi wa Sa'id Al-Mansur mauqufan. Qala An-Nasa'i ba'dama aw rawahu mauqufan wa marfu'an wa wafaqahu asah wa wafaqahu asah wa lahu wa waqfuhu asah. Mauqufnya itu lebih sahih, wa lahu syahidun min hadis Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Hajar aidan huwa aqwa ma warada fi qiraati suratil Kahfi. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan fi Irsyadil Faqih rawa marfu'an wa mawqufan wa hasana isnadahu Al-Bahuti fi Kashfil Qana' wa hasanahu Al-Albani fi takhrij Mishkatil Masabih wa Irwa'il Ghalil. Kenapa? Alasannya simple. Meskipun hadis ini mauquf, walahu hukmul marfu'. Ini yang paling terpenting, yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Tidak mungkin ada sesuatu yang itu diucapkan oleh seorang sahabat kaitannya dengan ibadah hanya murni dari ide dan juga otak-atik akal dia. Nggak mungkin. Pasti adalah sandaran-sandaran. Andaikan tidak langsung menyandarkan kepada Rasulullah, sahabat tersebut itu demi kehati-hatian. Tidak mungkin itu dari otak-atik otaknya atau murni akal-akalannya. Pasti di sana ada satu dasar-dasar yang itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Makanya setiap hadis yang mauquf itu dihukumi oleh para ulama walahu hukmul marfu'. Karena hal-hal yang seperti ini tidak mungkin itu muncul dari gagasan seorang sahabat itu sendiri. Ya, itu satu. Yang kedua, man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a Allahu lahu minan nur ma bainahu wa baina baitil atiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Mauqufan juga wal Mundhiri fi At-Targhib wa Tarhib. Dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab itu juga. Dari sini kita bisa tegaskan dari sisi sanadnya, dari sisi matanya oke, dari sisi sanadnya tidak ada masalah. Dan telah dinilai oleh pakar-pakar. Dan adab di antara sekian adab fatwa juga, kita itu seharusnya tidak mengeluarkan fatwa yang menentang fatwa ulama yang lebih tinggi tingkatannya. Itu adab. Ya, saya yakin di sini ya, semua asatidzah di Indonesia tidak ada yang lebih daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bukan kita meremehkan. Tidak ada yang lebih tingkatan Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin. Tidak ada yang lebih tingkatannya dengan Syekh Albani di dalam bidang hadis. Harusnya adab min adab Thalabul ilmi tidak berpendapat di mana ada ulama-ulama yang lebih tinggi telah berpendapat. Itu lebih selamat. Makanya saya dimanapun selalu menyarankan supaya kita tidak terjadi benturan-benturan fatwa. Hendaknya ketika kita mengeluarkan statement itu menukil pendapat yang sudah ada, yang telah disampaikan oleh para ulama. Kalau tidak ada baru kita itu beristihad. Ya, ulama-ulama klasik dari kalangan madhab nggak ada, ulama-ulama kontemporer tidak ada, baru kita mengeluarkan statement. Selagi mereka itu masih ada pendapatnya, ada fatwanya, Syekh Ibnu Baz mengeluarkan fatwa, Syekh Ibnu Utsaimin telah mengeluarkan fatwa, Syekh Al-Albani telah mengeluarkan fatwa, seyogyanya, sebaiknya, eloknya kita itu menukil dari salah satu pendapat mereka, fatwa mereka, itu akan lebih selamat dari polemik. Sementara
di dalam kitab-kitab klasik, contoh saja di dalam Hasyiah Ibnu Abidin Al-Hanafi menegaskan ya bahwa membaca surat Al-Kahfi itu adalah disunahkan. Di dalam Hasyiah At-Tahtawi juga Al-Hanafi ditegaskan membaca surat Al-Kahfi itu adalah mustahab, dianjurkan. Di dalam Ibnul Hajj Al-Maliki fil Madkhal juga menegaskan bahwa membaca surat Al-Kahfi hari Jum'ah itu juga dianjurkan. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i nyata-nyata menegaskan wa ahabba qira'ata al-kahfi lailatal jum'ah wa yaumaha lima jaa fiha minal ahadis. Juga Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menegaskan, menurunkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan akhirnya merojehkan mauquf dan dia menganjurkan untuk membaca suratul Kahfi. Begitu juga di dalam Asnal Matalib fi syarhi Rawdatit Talib ya, yusannu al-iktsaru min qira'atiha fihima, naqalahu al-Auza'i 'an asy-Syafi'i wal ashab, qala wa qira'atuhu naharan akad ya, dibaca pada waktu siangnya itu lebih dikuatkan. Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam Mughninya mengatakan juga wa yustahabbu qiraatul kahfi yaumal jum'ah, ya dianjurkan untuk membaca surat ini Al-Kahfi pada waktu hari Jum'ah. Dan juga di dalam Muqanna ya li Ibnu Muflih Al-Hambali, istihbabul istighal bid-du'a wa shalah 'ala an-nabi yaumal jum'ah wa yaqra surat Al-Kahfi fi yaumiha. Jadi Masya Allah, jadi bahkan di dalam kitab Kashful Qanna' lil Bahuti menegaskan wa yusannu, disunahkan ayyaqra surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi fi yaumiha, di hari Jum'ah, iqtasara alaihi al-aksar. Dan juga di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa li Ibnu Taimiyah menegaskan ketika ditanya hal qira'atu surat Al-Kahfi ba'da asril Jum'ah jaa fi hadisun amla, al-jawab alhamdulillah qira'atu suratil kahfi yaumal jum'ah fiha athar dzakaraha ahlul hadis wal fiqh lakin hiya mutlaqah yaumul jum'ah ma sami'tu anna mukhtassatun ba'da al-'asr. Pokoknya hari Jum'ah tidak ada pengkhususan ba'da asr. Dari sini kita bisa tegaskan bahwa kebanyakan para ulama itu menganjurkan, terlepas ada yang memandang itu dhaif atau sahih, tapi setelah itu kebanyakan hatta yang mengatakan hadisnya itu dhaif tetap menganjurkan, karena dalam masalah fadailul amal kita bisa menggunakan hadis yang dhaif. Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan juga bahwa membaca suratul Kahfi pada waktu hari Jum'ah juga dianjurkan. Dan yang lainnya, dan masih banyak di dalam Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz, di dalam Rasail dan Majmu' Fatawanya Syekh Utsaimin menganjurkan akan baiknya, akan utamanya membaca suratul Kahfi pada waktu hari Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya mayoritas ulama baik yang mensohihkan ataupun yang mendhaifkan pada akhirnya sepakat mayoritas untuk terkait mengutamakan ya Ustaz ya, membaca suratul Kahfi di hari Jumat. Nah, dalam konteks atau dari sisi bagi yang tadi mengeluarkan fatwa gitu ya, dari sisi mana yang mengeluarkan fatwa ini mengkritisi terkait dengan lemahnya hadis tersebut Ustaz? Dari sisi apanya gitu Ustaz, supaya pemirsa juga bisa paham gitu. Saya tidak mendapatkan penjelasan secara rinci, saya hanya mendapatkan semacam caption yang Kesimpulan saja. Ya, kesimpulan serta merta bahwa ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh, tanpa penjelasan. Wallahu a'lam bishawab ya. Apa yang menjadi dasar mereka yang mengeluarkan itu adalah hak mereka. Itu merupakan suatu otoritas yang dia nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta.
Barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggungnya adalah orang yang memberikan fatwa. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Baik, selanjutnya bagi kita masyarakat yang lemah dari sisi ilmu agamanya, bagaimana menyikapi polemik-polemik semacam ini, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi, wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya. Terus kemudian tadi wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum, kepada ulama. Jadi clear. Kalau kita sekarang menghadapi masalah apapun, kita kembalikan kepada Allah. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Rasulullah berupa sunnah. Kalau tidak ada, kembalikan kepada ulama. Ulil amri minhum. Pasti la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Makanya tadi saya sarankan, kita sebagai awam atau sebagai asatidah seperti ini, yang sekelas Albani aja mengatakan, anak itu masih talibul ilmi, apalagi kita, apalagi saya, itu sebaiknya di dalam menghadapi masalah apapun, ayolah kembalikan kepada fatwa-fatwa ulama kibar yang di atas kita, yang lebih kapabel. Kalau tidak ada, baru kita ijtihad. Dan ijtihad itu bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Itu saran saya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, ini terakhir ya. Ya. Supaya masyarakat juga teredukasi, memiliki pemahaman dalam metodologi penelitian sebuah hadis sampai jatuh pada suatu kesimpulan hadis ini dhaif atau hadis ini sahih, itu seperti apa secara singkatnya, Ustaz, sekilas saja. Waduh, kalau ini sebetulnya tidak bisa dijelaskan secara singkat ya, tapi intinya begini. Seorang yang ingin meneliti hadis itu dibutuhkan perangkat yang tidak mudah dan dibutuhkan perangkat yang tidak sedikit. Makanya ahlul hadis itu tidak mudah. Kita menemukan Amirul Mukminin itu cuma 4 di dalam dunia Islam sepanjang masa. Syekhul Islam juga nggak banyak. Ya, sekelas Syekh Nasruddin Al-Albani, berapa satu asar, satu zaman? Nggak ada, nggak banyak. Nah, minimal seorang itu bisa membedakan antara takhrijul hadis dengan ta'yin darajatul hadis. Ketika seorang mentakhrij, mendapatkan hadis itu dhaif, kalau sahih insyaallah lah. Hadis itu dhaif, tidak bisa serta-merta kata Syekh Nasruddin Al-Albani hadis itu dhaif. Karena apa? Setelah dikeluarkan satu sanad, satu jalan, belum tentu jalan yang lainnya itu dhaif. Makanya di sini dibutuhkan syawahid, dibutuhkan tawabi', ya, dibutuhkan muqaranah. Ketika sekarang komparasi dilakukan, makanya di antara cara ada semacam kaidah di dalam memahami satu sunnah, satu hadis itu, di antaranya adalah membandingkan, mengkomparasikan dengan jalan-jalan yang lainnya. Itu tidak cukup. Makanya di antara para ulama mengatakan, saya itu kalau memutuskan satu hukum tidak menemukan jalan hadis itu 100, kita itu yatim. Masih yatim. Jadi harus menggali hadis-hadis yang lainnya, turuqul hadis, ya, syawahidul hadis, tawabi'ul hadis, baru setelah itu kita tentukan hukumnya. Itu kalau kita mau menjawab sekilas. Adapun tentang masalah ilmu hadis, Masya Allah, bahrun la sahila lahu, satu lautan yang tepinya itu tidak ada, dan tidak ada yang bisa memasuki lautan tersebut kecuali jahabidah. Makanya ketika dilaporkan kepada Ibnu Mubarak, salah seorang ahli bid'ah yang taubat dulu ketika saya semasa menjadi ahli bid'ah, menyebarkan tokoh bid'ah, menyebarkan puluhan ribu hadis palsu. Apa kata Ibnu Mubarak? Ta'ishu lahal jahabita, akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis. Itu ya, ahli hadis itu lebih tahu bedanya hadis sahih, dhaif, palsu
daripada orang yang membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Itu. Mana uang asli, itu nggak usah pakai mesin, nggak usah tahu dia. Dengan mengamati sekilas, oh ini uang asli. Oh ini adalah uang palsu. Begitu juga ahli hadis. Oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya maudhu. Itu dengan insting hadisnya saja, itu sudah bisa mengendus, apalagi ilmunya, apalagi kawaid-kawaid yang dia kuasai, sehingga apa yang dikeluarkan insya Allah akan menguntungkan, meredam, dan juga menghilangkan kebingungan umat, bukan menambah bingungnya umat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, karena kita terbatas oleh waktu. Ya. Baik, bisa disampaikan Ustaz nasihat untuk kita semuanya terkait dengan masalah ini Ustaz. Silakan Ustaz. Taib, nasihat saya kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tokoh agama, hendaknya berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa, statement atau pendapat. Terus kemudian yang kedua, terus kita belajar, ya. Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati menggulirkan satu pendapat untuk khalayak ramai. Karena awam itu tidak mudah menangkap suatu pengertian, pemahaman. Ya, dengan demikian kita sebagai orang yang telah diamani oleh Allah, jangan sampai apa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Di mana kata beliau, akan datang suatu zaman, lam yabqa minal islami illa ismuhu. Tidaklah tersisa dari Islam kecuali namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Tidak tersisa dari ini Quran kecuali tinggal tulisannya. Wa ya'muruna masajidallah. Mereka memakmurkan, membangun masjid megah. Wa hiya an dzikrillahi kharabun. Tapi sunyi senyap dari zikir kepada Allah. Wa syarru ahli dzalika zaman. Manusia paling terburuk pada zaman itu ulama'uhum. Masya Allah. Manusia paling buruk pada zaman itu adalah ulama'uhum, ulama'nya. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah. Dari dia keluar fitnah. Wa ilaihim ta'ud. Dan kepada mereka kembali fitnah. Nas'alullah al-afiyah. Ini nasihat saya, masukan saya buat diri saya dan juga kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmah serta faedahnya untuk kita semuanya ya Ustaz. Baik pemirsa YHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.